Shiloh Tezan, gelandang rasa striker keturunan Indonesia di Eropa yang bisa dilirik timnas Indonesia. Nama Shiloh Caesar Tezan mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Kelvin Verdong dan Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi, yakni Shiloh Tezan asal klub Liga Belanda, FC Dordrecht. Shiloh yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Shiloh punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Shiloh Tezan, penyerang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Shiloh Caesar Tezan merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 14 Mei 2003 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Shiloh Tezan memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Shiloh Caesar Tezan adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan FC Dordrecht, tulis akun tersebut. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 39 penampilan di musim ini dan mampu mencetak 11 gol serta 5 assist. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Shiloh Caesar Tezan layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Pemain keturunan, Kenzo Goutmin sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Kenzo Goutmin merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia. Kenzo berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2024. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, kata Kenzo, dikutip YouTube Embassy. Selain itu, Kenzo juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Kenzo tidak ingin kehadirannya justru mengubah timnas Indonesia. Yang pasti saya ingin membuat lebih. Saya tidak datang untuk mengubah kebiasaan di sini, saya ingin membuat sejarah, ucap Kenzo. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 22 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Mantan striker timnas Indonesia yang juga merupakan pemain naturalisasi dari Uruguay, Christian Gonzalez mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI terus gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa dirinya masih memproses pemain keturunan tambahan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa pemain sedang kami proses, semoga sebelum round 3 dimulai semua sudah beres, jika perlu kita akan tambah lagi sebanyak-banyaknya, tutur Erick Thohir. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari mantan striker timnas Indonesia.
Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi Timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Indonesia, Christian Gonzalez. Ya, pasti semua melihat dan tahu progres yang cukup baik Timnas Indonesia sekarang, saya juga ikut senang, ucap Eloco. Peran pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong juga cukup positif, jadi jika memang itu yang terbaik buat Timnas harus diteruskan. Lanjutnya, doa dan dukungan terbaik untuk Timnas. Semoga terus mencetak sejarah dan berprestasi, tegas mantan striker Timnas Indonesia. Media asal Belanda, De Stentor, bingung karena banyak pemain asal negeri kincir angin lebih memilih membela Timnas Indonesia dan main di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia meraih hasil yang cukup impresif di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Menghadapi skuad asuhan Roberto Mancini di matchday pertama, secara luar biasa Tom Haye dan kolega mencuri poin, 1-1, di jeda. Lanjut di matchday kedua menghadapi Australia, penampilan skuad Garuda tak kalah apik. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia menahan tim peringkat 24 dunia itu dengan skor kacamata. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia memiliki peluang bersaing finish di posisi kedua dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kalaupun tidak, anak asuh Shin Tae-yong berpeluang besar finish di posisi ketiga atau keempat untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil apik yang diraih Timnas Indonesia ini lantas menjadi sorotan berbagai media asing. Terlebih, hasil ini diraih salah satunya karena pemain naturalisasi yang memperkuat skuad besutan Shin Tae-yong. Setidaknya, ada 11 pemain naturalisasi yang dipanggil Shin Tae-yong di laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 11 pemain itu semuanya keturunan Belanda. Tak ayal, hal ini membuat media asal Belanda De Stentor kebingungan. Media tersebut heran karena ada banyak pemain Belanda yang membela Indonesia. Luar biasa, tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda membela atas nama negara Asia, Indonesia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tulis De Stentor dalam pemberitaannya. Media tersebut juga heran karena ada beberapa pemain top seperti Tom Haye dan Mes Hilgers yang menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Padahal, menurut mereka keduanya berpeluang besar menembus Timnas Belanda. Dan mengapa pesepak bola Eredivisie di atas rata-rata seperti Mes Hilgers dan Tom Haye tidak memilih menunggu panggilan Timnas Belanda? Sambung tulisan tersebut. Satu yang pasti, pemain keturunan Belanda yang membela Timnas Indonesia datang dengan hati tulus karena ingin membela Indonesia. Apalagi, semua pemain dinaturalisasi bukan karena relasi atau uang. Mereka bersedia menjalani naturalisasi karena memiliki darah keturunan Indonesia asli sehingga ingin pulang membela negara leluhurnya. Terlepas dari itu, menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Jairo Riedewald dibocorkan jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia terbaru. Media Belanda, Voetbal Primeur, mengungkapkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah podcast yang diproduksi oleh Voetbal Primeur. Dalam wawancara tersebut, mereka berbicara dengan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Host tersebut mengatakan bahwa selain Mauro, Jairo Riedewald juga sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini cukup menarik karena ada beberapa pemain lain yang juga mungkin bergabung dengan Timnas Indonesia, termasuk Jairo Riedewald. Proses naturalisasinya sedang diupayakan, dan dia semakin optimis untuk menjadi WNI, ujar sang host, dikutip dari Voetbal Primeur pada Jumat, 13 September 2024. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil, ini akan menjadi kabar baik bagi para penggemar Timnas Indonesia. Dalam formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong, Riedewald bisa berkolaborasi dengan Tom Haye di lini tengah. Sementara Tom Haye fokus dalam distribusi bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran defensif sebagai gelandang bertahan. Pengalaman Riedewald tidak diragukan lagi, mengingat ia pernah membawa Ajax Amsterdam menjuarai Liga Belanda 2013 hingga 2014 dan bermain selama 7 tahun di Premier League bersama Crystal Palace. Selain berperan sebagai gelandang bertahan, Riedewald juga memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lain di lini tengah. Tanda keseriusannya terlihat dari akun Instagramnya, Riedewald, di mana ia telah menambahkan bendera Indonesia di bionya. Ini menunjukkan semakin dekatnya proses naturalisasinya. Setelah proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reijnders, apakah ada pemain keturunan lain yang akan menyusul? Timnas Indonesia terus membutuhkan pemain berkualitas untuk memperkuat peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026.
Masyarakat Malaysia ejek hasil imbang Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media setempat bahkan menyebut jika rekor buruk skuad Garuda selama 43 tahun masih terus berlanjut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, malam WIB, para punggawa Garuda mampu menahan Socheros dengan skor 0-0. Bagi Indonesia, ini merupakan hasil cukup baik, sebab menilik bagaimana perbedaan kekuatan yang dimiliki dari kedua tim, maka anak asuh Shin Tae-yong sama sekali tak diunggulkan. Lagi pula, hasil imbang ini sudah cukup untuk membuat Jai Itzes dan kolega duduk di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan posisi aman untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Namun bagi masyarakat Malaysia, hasil imbang Timnas Indonesia kala menjamu Australia dianggap bukanlah hal yang bagus. Sebab, hasil ini masih belum cukup untuk memutus rekor buruk Indonesia selama 43 tahun lamanya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memang memiliki catatan yang buruk kala bertemu Australia. Dalam 20 kali pertemuan, skuad Garuda hanya mampu menang sekali, 4 kali imbang, dan 15 kali menelan kekalahan. Satu-satunya kemenangan Indonesia diraih pada ajang kualifikasi Piala Dunia 1982 zona Asia. Kala itu, tim Merah Putih menang tipis dengan skor 1-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Satu-satunya gol yang tercipta dicetak oleh striker legendaris Indonesia, Risdianto. Sejak saat itu, Timnas Indonesia belum pernah sekalipun menaklukkan Socheros dalam berbagai ajang. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan media Malaysia makan bola untuk mengejek hasil imbang anak asuh Shin Tae-yong di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atas Australia. Hasil imbang tanpa gol yang tercatat membuat rekor 43 tahun Indonesia tanpa kemenangan atas Australia terus berlanjut setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara pada tahun 1981, ditulis Makan Bola. Sebagai catatan, Indonesia hanya menang 1 kali, imbang 4 kali, dan kalah 15 kali dalam 20 pertemuan melawan Australia. Dari 20 pertemuan yang tercatat, Indonesia sudah kebobolan 41 kali dengan hanya mencetak 8 gol, sambung Makan Bola. Terlepas hal itu, pecinta sepak bola tanah air tentu tak perlu memikirkan hal tersebut. Bagi Shin Tae-yong dan anak asuhnya, yang paling penting adalah mendulang poin sebanyak-banyaknya untuk bisa finish di posisi 2 teratas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tae-zan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirage Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan Timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirage Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tae-zan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirage Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat Timnas Indonesia adalah Mike Lane. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Lane memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Lane juga bisa bermain sebagai bek kiri. Mike untuk saat ini masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi.
Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Clean telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusa Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bela timnas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat, semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan dua pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Milin Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milin Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milin Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002, artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talentnesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Media Vietnam sebut timnas Indonesia pecahkan 2 rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam, Dantri, menyebut timnas Indonesia sudah memecahkan 2 rekor di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya bahkan lebih bagus dari timnas Thailand dan timnas Vietnam. Rekor pertama adalah jumlah penonton. Dari pengumuman resmi, jumlah total penonton di SUGBK adalah 70.059 orang. Angka itu melebihi rekor sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipegang laga timnas Irak versus timnas Oman pada 5 September 2024 dengan 63.720 penonton. Rekor kedua lebih membanggakan, menurut Dantri, 2 poin yang diraih timnas Indonesia di 2 laga awal, membuat skuad Garuda sejauh ini adalah kesebelasan Asia Tenggara terbaik di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan 2 poin dari 2 laga, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang belum terkalahkan di 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, diulas Dantri, dikutip Kamis, 12 September 2024. Menariknya, capaian Indonesia itu melewati timnas Thailand, 2018, dan timnas Vietnam, 2022, di fase yang sama. Ketiga kesebelasan itu kebetulan sama-sama berjumpa timnas Arab Saudi di 2 laga awal. Anak asuh Shin Tae-yong sendiri sudah sukses menyamai jumlah total poin Thailand di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dari hasil 10 laga. Sedangkan, butuh 2 angka lagi untuk setidaknya menyamai raihan Vietnam di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di Grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Martin PSCS di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, hanya berhasil melepaskan 2 tembakan di babak pertama, ditulis Jack Rivera. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang, tambah salah satu masyarakat Aussie tersebut. Lebih lanjut, masyarakat Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia, tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0, berlanjutnya. Kita sangat kecewa dengan 2 hasil di awal kualifikasi ini, namun apa boleh buat tim lawan mampu memberikan kejutan, tutup Jack Rivera. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Puji ketangguhan Martin Paes, Ibnu Jamil sebut, Onana menangis melihatnya.
Ibnu Jamil tak ketinggalan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024, malam. Kali ini, Ibnu Jamil menonton aksi laga timnas Indonesia itu di rumahnya saja lewat tayangan televisi. Bismillah, glory Garudaku, tulis Ibnu Jamil di Instagram Story Ibnu Jamilo, Selasa, 10 September 2024. Saat pertandingan itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes berhasil mempertahankan gawang Indonesia dari serangan-serangan yang diberikan oleh Australia. Tak ayal semua masyarakat Indonesia memuji kemampuan Martin Paes tersebut. Tak terkecuali Ibnu Jamil, di bagian feed Instagramnya, suami Ririn Ekawati itu membagikan foto Martin Paes dengan keterangan skor 0-0 antara Indonesia versus Australia. Onana menangis lihat Paes. Alhamdulillah dapat poin penting dari Australia. Good job lads, tulis Ibnu Jamil. Ibnu Jamil juga memuji ketangguhan Martin Paes yang berhasil menggagalkan semua serangan yang diberikan Australia. Sehingga skor pun berakhir imbang. Salut untuk fighting spirit semua pemain dan tentunya juga untuk Martin Paes yang sangat tangguh menjaga kesucian gawangnya malam ini, gagah kamu Jonku, pungkas Ibnu Jamil. Media Jepang, Natho Sport soroti pemain keturunan Jairo Ridewald yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Ridewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut pelatih Filipina Tom Saintfiet. Hal itu bahkan disampaikan Tom Saintfiet kepada media Inggris setelah Filipina disingkirkan oleh timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Taeyong mengeklaim posisi kedua fase grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran sebelumnya. Kendati demikian, jalan skuad Merah Putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, pelatih Filipina Tom Saintfiet menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Saya benci kekalahan, tapi, kekalahan, itu juga sudah diduga, Indonesia terlalu kuat, ada banyak pemain Eropa di sana, ucapnya. Tom Saintfiet bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Arab Saudi, Australia dan Jepang harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tegas pelatih Filipina tersebut. Legenda timnas Jepang, Keisuke Honda memberikan pujian untuk timnas Indonesia. Pujian tersebut diberikan usai skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memaksa Australia berbagi angka dengan bermain imbang tanpa gol. Soceros, julukan timnas Australia, sebenarnya tampil mendominasi jalannya pertandingan. Namun, pasukan Shin Taeyong bermain sangat solid hingga berhasil mencuri poin dari Jackson Irvine dan rekan-rekan.
Hal itu pun membuat legenda timnas Jepang memberikan pujian terhadap penampilan anak asuh Shin Tae-yong tersebut. Sang Garuda bermain sangat solid, mereka mampu beberapa kali memberikan ancaman ke kubu lawan, ditulis Keisuke Honda tersebut. Apalagi kiper Indonesia, Martin Paes beberapa kali berhasil menggagalkan tembakan dari pemain Australia, jelanjutnya. Ini tentu menjadi kejutan untuk semua orang. Indonesia sudah tidak bisa dianggap enteng, mereka pesaing yang harus diperhitungkan, tegasnya. Hasil imbang kontra Australia membuat timnas Indonesia saat ini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan di grup C. Sementara Australia merosot ke posisi 5 dengan baru mengumpulkan 1 angka. Didominasi pemain keturunan top Eropa, legenda timnas Belanda, Ruud Gullit optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Legenda timnas Belanda, Ruud Gullit menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruud Gullit merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruud Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruud Gullit menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruud Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruud Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruud Gullit. Pemain Derby County menunggu panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nama Kenzo Goutmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda dan Inggris cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad beberapa waktu yang lalu. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini, tapi Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Media Jepang, Football Tribe Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribe Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribe Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya.
Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Arab Saudi. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 melawan Australia. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi, saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Arab Saudi dan Australia. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Arab Saudi dan Australia juga merupakan tim yang sangat bagus, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Media Arab Saudi menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Salah satu media Arab Saudi yang membahas hal tersebut adalah Yalal Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa? Tulis judul artikel Yalal Sport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Yalal Sport. Yalal Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Yalal Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim nasional Arab, sebab kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas media tersebut. Devine Rens berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Devine Rens. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Ajax Amsterdam telah berbicara terang-terangan. Devine Rens yang masih berusia 21 tahun dan dia bermain di Liga 1 Belanda bersama Ajax Amsterdam. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Devine Rens mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Devine sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Devine, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan,
ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jika suatu saat bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa, tukasnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Ula Romeni dan Mauro Zigestra segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing terkuat di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Mauro dan Romeni terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Ula Romeni dan Mauro Zigestra. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Romeni, Mauro hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Media asal Jepang, Hochi News menilai kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Hochi News memandang bergabungnya Martin ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Jepang itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat, tulis Hochi News. Dengan hadirnya kiper kelas Eropa, seperti Martin Paes tentu akan membuat skuad Garuda lebih tangguh, lanjutnya. Persaingan di grup C tentu akan semakin seru, melihat di grup tersebut ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang sudah sering masuk ke Piala Dunia, tegas media Jepang tersebut. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk timnas Indonesia bisa bermain di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu di Piala Dunia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan PEC Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada musim 2024-2025.
Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat timnas Indonesia?